Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika, yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas tentang proses perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika dikenal dua istilah yang saling berkaitan, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah benda atau objek yang akan diteliti, sedangkan lingkungan adalah benda-benda yang tidak termasuk dalam sistem atau berada di luar sistem. Sistem dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Sistem tertutup adalah sistem yang hanya mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Pada termodinamika terdapat 4 hukum yang berlaku, yaitu hukum ke-0 termodinamika, hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika menyatakan bahwa jika dua buah sistem setimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang termal satu dengan yang lainnya. Hukum ini dikenal dengan sebutan hukum kesetimbangan termal. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa sejumlah kalor yang diterima dan usaha yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Hukum pertama termodinamika berkaitan dengan hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini terkait dengan temperatur nol absolut. Proses termodinamika meliputi proses isobarik, proses isotermik atau isotermal, proses isochorik, dan proses adiabatik. Proses isobarik adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Berikut ini merupakan grafik usaha pada proses isobarik, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Proses isotermik atau isotermal adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Proses ini mengikut hukum Boyle, yaitu PV sama dengan C. Berikut ini merupakan grafik usaha pada proses isobarik atau isotermal, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Proses isochorik adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap atau biasa disebut isovolume. Berikut ini merupakan grafik usaha pada proses isochorik, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung tanpa adanya kalor yang masuk atau keluar sistem gas. Proses ini dilakukan dengan cara mengisolasi sistem menggunakan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor. Berikut ini merupakan grafik usaha pada proses adiabatik, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut.
Berdasarkan hukum pertama termodinamika, dirancang sebuah mesin yang dapat mengubah kalor menjadi kerja yang disebut mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin yang bekerja dengan memindahkan kalor dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan siklus ideal yang terdiri atas dua proses, yaitu proses isotermal dan proses adiabatik. Berikut ini merupakan diagram siklus Carnot. Berdasarkan diagram di atas, proses A ke B dan C ke D adalah proses isotermal, sedangkan proses B ke C dan A ke D adalah proses adiabatik. Pada mesin Carnot dikenal pula istilah efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu besaran penting dalam mesin Carnot. Efisiensi menggambarkan seberapa efisien usaha yang dihasilkan dari kalor yang diserap oleh sistem, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Sekian penjelasan materi pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.